Jadi di video ini kami akan menjelaskan mengenai analisis ekspansi PT Nitermen Powelindo Perkasa. Anggota kami terdiri dari 4 orang, yaitu Kay Sylvia Tania, Evelyn, Elis, dan Anditio. Pendahuluan. Latar belakang: PT Nitermen Powelindo Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk-produk seperti baterai bagi milik brand Lodge, produk-produk seperti kon, cermin cembung, produk-produk safety. Perusahaan ini masih merupakan perusahaan yang baru karena baru didirikan pada tahun 2020. Jadi perusahaan tersebut masih tergolong perusahaan yang baru. Perusahaan ini memiliki kinerja yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan hanya dalam waktu 1 tahun sudah dibuka 2 cabang di Mojokerto dan juga di Surabaya. Kemudian rumusan masalah. Ada 8 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa foreign market entry strategi yang tepat untuk melakukan ekspansi ke negara Singapura. Yang kedua adalah apa faktor-faktor teknis dalam melakukan ekspansi ke negara Singapura. Yang ketiga, sumber pendanaan apa yang paling tepat jika ingin melakukan ekspansi ke negara Singapura. Yang keempat, apa resiko budaya yang akan dihadapi jika melakukan ekspansi ke negara Singapura. Yang kelima, orientasi manajemen apa yang akan diterapkan untuk melakukan ekspansi ke negara Singapura. Yang keenam, bagaimana hasil analisa tipologi Hofstede dalam negara Singapura. Yang ketujuh, apa sistem legal dan politik yang dianut oleh Singapura. Dan yang paling terakhir, apa hasil analisa country risk yang jika ingin melakukan ekspansi ke negara Singapura. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui apakah foreign market entry strategi yang tepat untuk melakukan ekspansi ke negara Singapura. Yang kedua, agar dapat mengetahui apa faktor-faktor teknis dalam melakukan ekspansi ke negara Singapura. Yang ketiga, supaya mengetahui sumber pendanaan apa yang paling tepat jika ingin melakukan ekspansi ke negara Singapura. Dan yang keempat, untuk mengetahui apa saja resiko budaya yang akan dihadapi jika melakukan ekspansi ke negara Singapura. Yang kelima, agar mengetahui orientasi manajemen apa yang akan diterapkan untuk melakukan ekspansi ke negara Singapura. Yang keenam, agar dapat mengetahui hasil analisa tipologi Hofstede dalam negara Singapura. Yang ketujuh, supaya mengetahui sistem legal dan politik yang dianut oleh negara Singapura. Dan yang paling terakhir, untuk mengetahui hasil analisa country risk jika ingin melakukan ekspansi ke negara Singapura. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu ekspansi. Ekspansi itu tindakan memperluas usaha, baik itu memperluas modal kerja ataupun modal kerja bersama modal tetap. Kemudian yang kedua itu foreign market entry strategi, di mana yang pertama adalah ekspor. Ekspor itu gimana kita mengirim produk atau jasa yang kita miliki ke luar negeri, baik itu melibatkan luar negeri ataupun lebih. Kemudian yang kedua itu ada lisensi, di mana pemilik lisensi memberikan lisensi kepada penerima lisensi untuk menjalankan operasional bisnis. Kemudian yang ketiga itu waralaba, di mana pada dasarnya hampir sama kayak lisensi, cuma lebih kita kenal sebagai franchise. Kemudian yang keempat itu joint venture, di mana perusahaan asing dan perusahaan lokal sama-sama kerjasama untuk membentuk perusahaan baru. Kemudian yang kelima itu pembukaan cabang. Kalau pembukaan cabang itu dia perusahaan bakalan buka cabang di tempat lain dan dia bakalan tetap fokus dengan produk pemasaran yang sama. Kemudian yang keenam itu investasi langsung, di mana investasi ini biasanya dilakukan untuk menghindari adanya tarif tambahan, jadi biar lebih hemat. Kemudian yang ketiga ada pendanaan. Pendanaan ini ada internal dan eksternal, dan biasanya itu dia didasarkan pada teori. Teorinya itu ada dua. Yang pertama itu packing order. Biasanya kalau dana ini dia didapatkan mostly dari internal daripada eksternal. Kemudian kalau misalnya yang kedua itu teori balance, di mana biasanya itu dia dananya didapatkan dari struktur modal yang dia hemat-hemat dari biaya pajak. Kemudian yang keempat ada budaya menurut ahli Hofstede, di mana dia ada 5 dimensi budaya. Yang pertama individualisme kolektivisme. Kalau individualisme itu lebih ke ekspresi diri, tanggung jawab individu. Kalau misalnya kolektivisme itu mementingkan tujuan bersama daripada tujuan individu. Kemudian yang kedua itu penghindaran kepastian. Kalau misalnya seseorang itu pastinya nggak bisa prediksi apa yang terjadi di depan. Jadi di sini itu orangnya lebih kayak nggak mau mikirin itu karena mereka nggak mau sampai ada rasa khawatir atau takut. Kemudian yang ketiga ada jarak kekuasaan. Itu biasanya lebih ke mindset seseorang, dimana kalau misalnya contoh atasan ini punya mindset kalau
aku itu beda, aku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi di sini itu membuat bawahan otomatis juga pikir kalau misalnya memang ada ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat itu maskulinitas dan feminitas. Kalau maskulinitas itu lebih ke kepribadian yang kayak ambisius, tegas. Tapi kalau misalnya feminitas itu dia lebih ke pemberian simpati kepada orang lain gitu. Kemudian yang kelima ada orientasi jangka pendek dan panjang. Kalau misalnya jangka pendek itu biasanya dia hanya mau mencari keuntungan, jadi dia gak menghormati status. Tapi kalau jangka panjang dia itu betulnya menghormati status. Kemudian ada orientasi manajemen. Orientasi manajemen itu pada dasarnya sangat penting di dalam perusahaan karena dia yang mengatur-ngatur. Apalagi kalau misalnya orientasi manajemen investor pastinya lebih penting, jadi gak bisa dipisahin dengan perusahaan. Kemudian ada sistem legal. Sistem legal itu aturan atau norma yang memang ada gitu di pemerintah. Dia itu ada 4 macam. Yang pertama itu hukum umum. Hukum umum itu dia lebih fleksibel dan hakim memiliki kuasa penuh. Terus kalau misalnya kedua ada hukum sipil, di mana itu yang tertulis kayak pidana, perdata dan komersial. Terus yang ketiga itu ada hukum agama, di mana ini didasarkan kepada keyakinan dan moral. Terus kalau yang keempat hukum campuran, dia itu campuran antara dua hukum atau lebih. Kemudian ada sistem politik. Sistem politik itu lembaga formal pemerintah. Contohnya itu partai politik, legislatif dan yudikatif gitu. Di sini itu ada 3 tipe sistem politik. Ada demokrasi, totalitarianisme dan sosialisme. Kalau demokrasi itu lebih menekankan kepada kebebasan individu, jadi betulan masyarakat memiliki hak. Terus kalau totalitarianisme itu betulan pemerintah ingin memegang kendali gak hanya di bidang ekonomi dan politik, tapi mereka mau publik masyarakat juga mereka kendali. Terus kalau sosialisme itu pemerintah lebih pentingin kesejahteraan bersama daripada individu. Jadi kalau ada kekayaan bakalan kasih pemerintah untuk diolah. Terus yang terakhir ada country risk. Country risk itu risiko negara, di mana adanya potensi efek buruk atau kerugian yang bakalan dialami perusahaan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi country risk itu ada kayak kestabilan dari sistem politik negara itu, peraturan dan hukum, birokrasi suatu negara, dan adanya kesalahan seperti etika, korupsi gitu. Sekian. Kemudian analisis dan pembahasan. Pemilihan negara tujuan ekspansi dari PT Nitermen Paulindo Perkasa adalah negara Singapura. Alasan memilih negara Singapura sebagai negara tujuan ekspansi adalah secara geografis, Singapura memiliki jarak yang cukup dekat dengan perusahaan pusat, yaitu di Batam. Dan karena tidak sedikit lapangan golf yang dibuka di negara tujuan ekspansi, maka penulis memutuskan untuk melakukan ekspansi ke negara Singapura. Selain itu, PT Nitermen Paulindo Perkasa juga memilih untuk melakukan ekspansi ke Singapura karena penanganan COVID di Singapura yang sangat baik. Kemudian, foreign market entry strategy. Strategi yang kami pilih adalah dengan membuka cabang, dan untuk membuka cabang pastinya membutuhkan beberapa langkah-langkah untuk memasuki negara tersebut. Yang pertama adalah melakukan survei dan analisa terhadap pasar, merancang strategi dan rencana bisnis, membentuk beachhead team, mempersiapkan produk, mempersiapkan organisasi, menetapkan strategi go-to-market, mempersiapkan legalitas perusahaan, mempersiapkan dokumen pajak dan finance, mempersiapkan final budget, dan yang paling terakhir menjalin hubungan baik dengan bisnis lokal. Kemudian orang-orang yang terlibat. Untuk masa sekarang, pada design, develop, dan deliver, perusahaan akan memfokuskan kepada pemasaran, pembangunan kualitas, nama, dan masih banyak lagi karena pembukaan cabang baru akan lebih mudah jika masyarakat tahu keberadaan dari perusahaan, sehingga baru akan terjadi pembelian produk. Sementara semua hal yang berhubungan dengan pengantaran atau pembelian akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian untuk embrace, adapt, dan use, dari segi konsumen dapat memilih apakah produknya ingin diantar jikalau mencapai minimal pemesanan atau di pick up oleh konsumen sendiri. Namun, pick up per hari memiliki kuota karena agar menghindari berkumpulnya orang yang banyak di suatu tempat yang dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Kemudian, pada masa transisi,
desain, develop, dan deliver kami, semua operasi yang dilakukan oleh perusahaan tetap menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan bagi konsumen maupun pihak perusahaan. Pengantaran akan dilakukan dengan menggunakan jasa delivery perusahaan yang menerapkan protokol kesehatan juga. Untuk bagian embrace, adapt, dan use, sistem ini mungkin akan mengakibatkan sedikit ketidaknyamanan pada konsumen karena tidak biasa dengan sistemnya. Maka konsumen harus sedikit lebih cepat dalam melakukan pemesanan agar barang dapat diantar atau di-pick up pada hari yang sesuai dengan konsumen. Kemudian di masa yang akan datang, untuk aspek desain, develop, dan deliver, perusahaan akan mengembangkan kualitas dalam segala aspek, baik dari segi produk atau layanan. Perusahaan akan terus mencari ide-ide atau konsep baru agar lebih unggul daripada perusahaan lainnya. Kemudian untuk aspek embrace, adapt, dan use, di masa yang akan datang, terdapat kemungkinan dalam pelonggaran sistem tersebut ketika pandemi ini sudah dapat dikendalikan, dan perusahaan akan dapat beroperasi seperti masa sebelum pandemi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan paling dasar, yaitu menggunakan masker untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pada masa itu, konsumen dapat lebih nyaman dalam bertransaksi karena tidak harus memburu-buru dalam meletakkan orderan pada hari yang ditentukan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan poin 3.2, yaitu bank sebagai sumber pendanaan. Jadi dalam melakukan kegiatan ekspansi tentu dibutuhkan modal agar kegiatan dapat dioperasikan. Jadi di sini kami memilih bank sebagai tempat untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan. Bank merupakan sebuah badan usaha lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Ekspansi usaha tentunya membutuhkan modal. Maka dari itu, perusahaan memerlukan bank sebagai sumber pendanaan yang akan dipinjam. Kegiatan perbankan tersebut dapat kita ketahui bahwa bank memiliki fungsi sebagai financial intermediaries dan financial innovation. Jadi bank sebagai financial intermediaries. Bank sebagai financial intermediaries itu merupakan perantara keuangan sebagai prasarana pendukung untuk menunjang kelancaran perekonomian. Jadi bank pada dasarnya memiliki fungsi sebagai perantara keuangan dari penabung kepada peminjam. Terus masyarakat yang memiliki dana lebih dapat menyimpan dana lebih tersebut di dalam bank dalam bentuk deposito ataupun tabungan, sehingga masyarakat yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman kepada bank dalam bentuk kredit. Kegiatan penyaluran kredit tersebut merupakan kegiatan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi. Jadi financial intermediaries atau perantara keuangan ini dapat digunakan dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Dalam lembaga keuangan ini yang dapat menjalankan fungsi sebagai perantara yang menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan sebagai modal tambahan. Jadi sistem perbankan di Singapura ini menjadi perantara dana antara negara maju dan negara berkembang Asia untuk mendukung pertumbuhan perdagangan di kawasan tersebut. Sejak 2008, semakin banyak perusahaan lokal dan internasional yang menggunakan Singapura sebagai pusat pendanaan untuk berkembang di seluruh Asia. Karena itu, peran sistem perbankan Singapura telah berkembang dari sebagai pemberi pinjaman bersih menjadi negara-negara maju dan menjadi penyalur dana ke Asia yang sedang berkembang. Jadi yang kedua itu bank sebagai financial innovation. Jadi bank sebagai financial innovation merupakan sumber inovasi bagi investasi perusahaan. Financial innovation mencakup 3 kategori, yaitu produk, proses, dan kelembagaan. Financial innovation akan memberikan manfaat yang baik pada sebagian individu maupun masyarakat. Financial innovation memiliki peran penting dalam perekonomian modern saat ini, dan peran penting tersebut dapat membantu mengurangi perubahan ekonomi dari kegiatan perekonomian seperti perubahan pada manajemen persediaan. Selain itu, financial innovation juga mampu meningkatkan perubahan ekonomi dari nilai tukar, suku bunga, pajak, dan harga komoditas. Ya, selanjutnya itu resiko budaya di Singapura. Hasil yang telah kami analisa dari kelompok kami, resiko budaya yang terjadi pada Singapura ada 3. Yang pertama yaitu ekonomi. Perekonomian di Singapura sangatlah bergantung pada ekspor yang membuat negara tersebut menjadi makin rentan terhadap fluktuasi permintaan internasional.
Karena terjadinya COVID-19, negara tersebut memiliki dampak negatif dengan ekspor dan tersebut menjadi turun drastis. Karena disebabkan terjadinya COVID-19, pada permintaan domestik akan juga diratakan. Pemerintah Singapura juga bertujuan untuk melakukan transisi ekonomi yang jauh lebih dari ketergantungannya pada ekspor yang lebih memilih ekonomi berbasis pengetahuan. Dan melakukan hal tersebut akan membutuhkan keterampilan program pelatihan untuk pekerja yang lebih berketerampilan rendah dan tambahan investasi teknologi yang hemat tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu politik. Politik pada Singapura telah memiliki risiko politik yang sangat rendah, karena pemerintah Singapura sangatlah stabil dan mempertahankan super mayoritasnya pada pemilu Juli 2020. Tetapi oposisi tersebut telah membuat keuntungannya yang sangat signifikan dan telah menanggapi pandemi COVID-19 pada pemerintah Singapura telah melakukannya dan menciptakannya pada paket stimulus yang untuk membantu individu dan berbisnis. Langkah-langkah pada negara tersebut telah melakukan pemberian dana atau tunai untuk semua penduduk dan dukungan untuk sewa dan upah bisnis biaya. Singapura juga memiliki kerangka hukum yang transparan secara efisien dan melindungi hak kontrak. Pengadilan negara tersebut juga memiliki kapasitas yang tinggi dan tingkat korupsi yang rendah. Yang selanjutnya yaitu sistem keuangan. Risiko sistem keuangan terjadi pada Singapura sangatlah rendah karena Bank Sentral Singapura telah mengelola undang-undang asuransi dan mengawasi sektor keuangan yang secara ketat, sehingga Singapura telah memiliki posisi likuiditas dengan solvabilitas yang kuat. Nah, negara tersebut juga memiliki penduduk yang asing yang signifikan pada cadangan dan status negara tersebut sebagai eksternal sangatlah kuat pada kreditor semuanya dan berkontribusi sebagai penyangga. Terhadap guncangan eksternal, sistem perbankan pada negara tersebut juga sangatlah sehat. Dengan tingkat permodalan yang tinggi, kualitas aset pada negara tersebut juga sangatlah baik. Dan jumlah kredit yang bermasalah pada negara tersebut juga sangatlah rendah, sehingga Singapura memiliki resiko keuangan yang sangat rendah. Yang selanjutnya itu orientasi manajemen. Orientasi manajemen merupakan tahap pengenalan perusahaan untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengelola pemasaran perusahaan tersebut. Dan untuk menyampaikan target pasar perusahaan tersebut, manajemen hanya melihat suatu persamaan yang berada di pasar dan berasumsi bahwa suatu produk yang dimana akan menjadi kebiasaan produk yang akan sukses dan berada di negeri sendiri maupun negeri orang lain. Sekarang PT Nitermen Paulindo Perkasa juga bergerak dalam supplier distributor GovCard yang telah berasumsi banget bahwa negara asal tersebut lebih berpotensi dibanding negara lain. Maka PT Nitermen Paulindo Perkasa juga memilih orientasi manajemen etnosentris yang merupakan perusahaan yang berbisnis dengan luar negeri, yaitu sebagai perusahaan internasional. Dalam manajemen etnosentris, perusahaan tersebut telah beroperasi di luar negeri yang dianggap kurang penting dibandingkan domestik, terutama dilakukan untuk melempar kelebihan produksi domestik tersebut. Rencana untuk pasar luar negeri dikembangkan di kantor negeri dan menggunakan kebijakan dalam prosedur yang identik dengan memakai barang-barang yang berprosedur dalam negeri tersebut, dan tidak ada riset pemasaran sistematis yang dapat dilakukan di dalam luar negeri. Tetapi tidak ada perubahan produk yang cukup mendasar dan sehingga tidak ada perhatian yang sungguh-sungguhnya pada kebutuhan pelanggan pasar luar negeri. Dapat diketahui, PT Nitermen Paulindo Perkasa telah memiliki tujuan untuk mengekspansi ke negara Singapura dengan cara membuka cabang distributor tersebut di negara tersebut agar mudah melakukan pemasaran distributor di luar negeri. Tujuan PT Nitermen Paulindo Perkasa membuka cabang di negara tersebut karena negara tersebut merupakan negara yang sangat stabil dan segala ekonomi, politik maupun keuangan.
Namun, pendekatan etnosentris harus memiliki suatu biaya yang tidak sedikit, terutama untuk membiayai ekspansi dan adaptasi menghadapi suatu masalah yang bersifat hukum. Belum lagi ada risiko ketidakcocokan antara ekspatriat dengan pekerja lokal di negara setempat maupun risiko kurangnya kemampuan ekspatriat dalam beradaptasi dengan budaya yang etos kerja setempat sehingga menimbulkan clash dan menyebabkan penurunan motivasi dan moral dari pekerja lokal. Apabila keadaannya seperti ini akan berkelanjutan terus, maka menyebabkan penurunan identitas produktivitas kerja. Dalam hal tersebut, dapat dilihat PT Intermen mengharapkan keberhasilan ekspansi pada perusahaan tersebut dalam mengalami nilai-nilai kepercayaan pada pandangan realitas sendiri. Saya akan menjelaskan poin 3.5, yaitu analisa tipologi Hofstede. Jadi budaya merupakan mekanisme, struktur, dan sarana kolektif di luar diri manusia. Jadi menurut Hofstede pada tahun 1980, budaya merupakan it is the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people to another. Jadi budaya ini tidak didapatkan dari keturunan, tetapi budaya ini didapatkan dari lingkungan yang sosial masyarakat tersebut. Oleh karena itu, budaya merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, bukan merupakan bawaan dari lahir. Terdapat 4 dimensi budaya yang dikemukakan oleh Gerd Hofstede. Yang pertama itu ada jarak kekuasaan, atau disebut juga power distance. Ini merupakan berkaitan dengan fakta bahwa semua individu dalam masyarakat itu tidak setara. Dan ini mengungkapkan sikap budaya terhadap ketidaksetaraan kekuatan di antara kita. Jadi jarak kekuasaan diartikan sebagai sejauh mana anggota lembaga dan organisasi yang kurang kuat di suatu negara mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Ini berkaitan dengan fakta bahwa ketidaksetaraan masyarakat didukung oleh pengikut dan juga oleh para pemimpin. Yang kedua itu individualisme atau individualism. Ini dalam dimensi ini membahas tentang tingkat saling ketergantungan yang dipertahankan masyarakat di antara anggotanya. Dalam masyarakat individualis, orang hanya diharapkan untuk menjaga diri mereka sendiri dan keluarga langsung mereka. Dalam masyarakat kolektif, orang-orang tergabung dalam kelompok yang merawat mereka dengan imbalan kesetiaan yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi yang ketiga itu ada maskulinitas atau masculinity. Di dalam dimensi ini, maskulinitas ini menunjukkan bahwa masyarakat akan didorong oleh persaingan, prestasi, dan kesuksesan. Dengan kesuksesan ditentukan oleh pemenang atau yang terbaik dalam bidangnya. Sistem nilai ini dimulai sejak masa kanak-kanak dan berlanjut sepanjang hidup seseorang, baik dalam kesenangan maupun pekerjaan. Yang keempat itu penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Dimensi ini dalam penghindaran ketidakpastian ini berkaitan dengan cara masyarakat menghadapi kenyataan bahwa masa depan tidak pernah dapat diketahui. Sejauh mana anggota budaya merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti atau tidak diketahui dan telah menciptakan kepercayaan dan institusi yang mencoba untuk menghindarinya. Jadi Singapura adalah satu-satunya negara di mana penduduk aslinya tidak dominan. Sekitar 70% orang Singapura mengklaim dirinya sendiri sebagai Tionghoa. Bahkan orang peranakan. Kedua negara ini mengakui bahwa bahasa resmi atau nasional. Di Singapura, bahasa Melayu resmi dengan bahasa Inggris, Mandarin, Cina, dan Tamil India. Di Indonesia, bahasa Indonesia juga merupakan satu-satunya bahasa resmi, tetapi karena banyaknya suku bangsa di Indonesia, sebagian besar orang Indonesia menggunakan bahasa ibu mereka. Hanya 1/4 dari total penduduk Indonesia yang mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu mereka. Sedangkan orang Indonesia lainnya mengklaim bahasa ibu mereka sebagai bahasa ibu. Sekitar 90% remaja Indonesia yang tinggal di kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Bandar Lampung, dan lain-lain dapat memahami dan berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Agama Islam adalah agama asli dan merupakan agama utama di Indonesia dan Malaysia. Sementara mayoritas orang Singapura mengklaim dirinya sebagai penganut agama Buddha karena populasi Tionghoa yang signifikan di negara tersebut. Di Indonesia, suku Dayak, Batak, Manado, Toraja, Bali, Timur, Papua, dan beberapa etnis lainnya mayoritas non-Muslim. Sisanya mayoritas Muslim. Di Singapura hanya orang Melayu dan hanya sedikit orang Tionghoa
India dan kulit putih yang mengakui diri mereka sebagai Muslim. Sisanya adalah orang Singapura non-Muslim. Kedua negara ini mengakui laksa sebagai masakan nasional dan durian sebagai buah nasional. Nasi santan, nasi kukus yang dimasak dengan santan juga demikian, tetapi disebut nasi uduk atau nasi gemuk di Indonesia, sementara orang Singapura menyebutnya nasi lemak. Kedua negara ini juga mengakui kain songket sebagai kain nasional dan huruf Jawi sebagai aksara agama nasional. Indonesia dan Singapura juga mengakui keris sebagai senjata nasional. Singapura menggunakan bahasa Inggris British, sedangkan Indonesia sebagian besar menggunakan bahasa Inggris Amerika. Singapura menggunakan karakter Cina sederhana, aksara Tionghoa jarang digunakan di Indonesia. Bahkan saat sedikit orang Tionghoa Indonesia yang dapat membaca atau menulis aksara Tionghoa. Bahkan sebagian besar tidak dapat menuliskan namanya dalam tulisan Mandarin. Singapura adalah negara yang berbentuk Republik Parlementer Perwakilan. Oleh karena itu, yang dianggap sebagai kepala negara adalah presidennya. Kepala pemerintahannya dijabat oleh Perdana Menteri dan juga terdapat sistem multipartai. Eksekutif Singapura memiliki kabinet dari parlemen, kemudian Presiden Singapura menduduki tingkat yang lebih rendah, karena kabinet yang adalah yang memiliki kendali dan juga arahan umum atas pertanggungjawaban terhadap parlemen dan pemerintahan. Eksekutif di Singapura sendiri terdiri dari 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tingkat persentase country risk di Singapura tergolong rendah, salah satunya karena kemungkinan kecil dalam memiliki hutang eksternal obligasi. Singapura memiliki institusi dan sistem pemerintahan yang kokoh, disertai dengan implementasi kebijakan yang efektif, sehingga dapat menjamin disiplin fiskal dan finansial yang stabil secara luas. Keunggulan-keunggulan ini yang membantu dalam mencegah cyclical risk dan tantangan-tantangan struktural lainnya. Singapura memiliki performa yang baik dalam semua area bisnis, dalam menegakkan kontrak, melindungi investor minoritas, memulai bisnis, berhubungan dengan izin konstruksi dan pembayaran pajak. Singapura memiliki resiko perampasan dan resiko politik yang rendah. Singapura memiliki regulasi yang efisien dan bersifat business friendly dalam hal investasi. Singapura merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia dengan sistem politik yang termasuk stabil. Kemudian kultur excellence. Kultur excellence berarti perusahaan akan menargetkan hasil yang dianggap maksimal, bukan hasil yang berskala sedang saja. 3 hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan saat menerapkan kultur excellence adalah: yang pertama adalah people atau orang. Kalau misalnya perusahaan ingin menerapkan kultur excellence yang tepat, perusahaan harus memperhatikan SDM yang direkrut oleh perusahaan, karena SDM merupakan komponen yang penting. Karena SDM lah yang akan menjalankan perusahaan. Maka dari itu, akan lebih baik jika perusahaan merekrut SDM yang berkualitas. Yang kedua adalah politik. Hal kedua yang diperlukan oleh perusahaan adalah memperhatikan sistem politik yang dianut oleh negara tujuan ekspansi. Perusahaan wajib terlebih dahulu mengenali sistem politik beserta regulasi-regulasi dari resiko pelanggaran kebijakan yang ada di negara tujuan ekspansi. Dengan perusahaan menaati semua kebijakan dan regulasi yang ada, maka kemungkinan perusahaan untuk melanggar kebijakan atau regulasi secara tidak sengaja lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah culture. Komponen ketiga ini merupakan komponen tak kalah penting dengan komponen sebelumnya. Perusahaan harus memahami culture yang terdapat pada negara tujuan, karena culture tiap negara pasti berbeda-beda. Sehingga untuk menghindari adanya kesalahpahaman yang dapat merugikan perusahaan, maka perusahaan wajib memahami culture yang ada terlebih dahulu. Salah satu culture yang berbeda antara negara asal dan negara tujuan adalah bahasa. Negara asal perusahaan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, sementara negara tujuan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa berkomunikasi. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil kelompok kami yaitu negara tersebut yang memiliki tujuan ekspansi yang dipilih oleh PT Niter Polindo Perkasa adalah negara Singapura. Dengan cara membuka cabang di negara tersebut, strategi ekspansi yang pertama tentunya akan diawali dengan melakukan survei pada negara tersebut, kemudian bertahap-tahap untuk membuka cabang dalam negara tersebut yang akan dilakukannya, karena country risk yang ada di dalam negara Singapura tergolong kecil resikonya. Dan Singapura juga merupakan salah satu negara yang sangat stabil di dunia
Namun, PT Nitermen Polindo Perkasa akan tetap menyusun strategi jika kalau mau suatu saat nanti akan dihadapi dengan country risk yang tidak terduga. Dengan mengetahui resiko budaya tersebut, Singapura juga dapat mempermudah PT Nitermen Polindo Perkasa untuk mengetahui bagaimana keadaan ekonomi, politik, dan sistem keuangan di Singapura, sehingga PT Nitermen Polindo Perkasa dapat menyesuaikan kondisi dan menyusun langkah preventif dalam menghadapinya. Dan selanjutnya yaitu saran dari hasil kelompok kami pada PT Nitermen Polindo Perkasa yaitu membuka cabang di negara lain apabila ekspansi dilakukan di Singapura berhasil. Penulis juga akan menyarankan, yaitu hasil kelompok kami akan menyarankan agar PT Nitermen Polindo Perkasa dapat tetap memperhatikan country risk, resiko budaya, dan sistem legal, sistem politik, dan beberapa aspek lain agar dapat menghindari terjadinya pertentangan dengan masyarakat yang lokal. Nah, sekian dari hasil dari presentasi kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih dari hasil kerja kelompok kami. Terima kasih.